لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi Bapak Ibu. Saya Ligi Samsam Tafsir. Ini adalah episode yang kedua ya, tentang perjalanan haji dan bagaimana aplikasi haji bagi dunia kerja. Di episode yang pertama kita sudah membahas tentang bahwa haji itu adalah ibadah yang sangat hebat. Oleh karena itu kita harus dapatkan maknanya yang hebat juga. Yang kedua ini kita akan bercerita tentang apa bekal yang terbaik dari perjalanan haji itu supaya haji itu benar-benar membawa power, membawa energi yang sangat bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama yang jelas kita tahu adalah perbekalan keuangan dulu kan. Nah, uang ini memang harus cukup Bapak Ibu, sebab dari segi ongkosnya, penginapannya, makanannya, artinya untuk berangkat kita ke sana, maka itu semuanya harus tercukupi. Tapi juga yang kita tinggalkan harus juga ada persediaan. Jangan sampai karena haji dan umroh ini malah kita uangnya tidak cukup, kita hutang sana sini, jadinya kita terlilit hutang setelah kita pulang dari ibadah haji dan umroh itu. Atau bahkan jangan sampai kita melaksanakan haji atau umroh tapi bersumber dari uang-uang yang tidak halal. Ini jelas sangat tidak dibenarkan di dalam agama kita. Berangkatlah dengan harta yang suci, berangkatlah dengan keuangan yang memadai, dan tetapi juga jangan berlebihan. Karena banyak juga jamaah haji dan umroh itu sekedar menghabiskan uang sampai di sana malah berbelanja macam-macam demi ria, ujub, takabur dan sebagainya. Itu juga tidak baik. Oleh karena itu, pastikan bahwa keuangan kita mencukupi, memadai, tapi tidak berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pastinya adalah kesehatan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya sudah berkali-kali saya pergi umroh, pergi haji, dan kesehatan adalah satu hal yang sangat penting. Sebab di sana alamnya berbeda. Di sana panas, di Indonesia sedang-sedang saja. Belum lagi kalau kita ketemu musim dingin, ya, dan kemudian juga alamnya tentu saja tidak sama dengan di sini, udaranya berdebu, kering, ya, dan juga orangnya yang sangat banyak, berjubel dan sebagainya. Itu memudahkan atau mungkin orang untuk terjangkit penyakit. Karena itu badan kita harus sehat secara prima. Bagi Bapak Ibu yang memang dalam keadaan sakit, ya ini agar dipertimbangkan. Ya, berangkatlah ketika badan memang sehat. Oleh karena itu yang muda, yang belum sampai terlalu sepuh, gitu, terlalu tua, ya sebaiknya sudah berangkat. Ya kalau belum haji maka setidaknya pergi umroh, ya ke tanah suci itu. Nah yang ketiga adalah perlengkapan. Nah perlengkapan ini Bapak Ibu haruslah perlengkapan yang juga jangan memberatkan kita, jangan terlalu mahal, ya harganya yang biasa-biasa saja. Ya, perlengkapannya juga jangan terlalu berlebihan, baju terlalu banyak, perlengkapan yang lain-lain terlalu banyak, ya. Seolah atau perbekalan makanan yang terlalu banyak ke sana, itu jangan merepotkan, ya. Tetapi juga jangan sampai tidak ada bekal sama sekali, ya. Misalnya tasnya jadi repot kita urusan pakaian, urusan tas, urusan perlengkapan sehingga menjadi tidak khusyuk ibadahnya. Oleh karena itu, tiga tadi Bapak Ibu, keuangan yang memadai, badan yang sehat, dan perlengkapan yang cukup. Nah, yang keempat, ini yang paling dahsyat Bapak Ibu, yang Allah katakan sendiri, bekal terbaik itu tidak lain adalah apa? Takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selalu saya sampaikan di berbagai manasik-manasik haji dan umroh, bahwa bekal yang utama sesungguhnya adalah takwa. Mari kita lihat. Kalau ibadah-ibadah lain di dalam Islam itu, ya pada umumnya kita beribadah dalam rangka mendapatkan derajat takwa.
Ibadah kita pada Allah seperti dalam surah Al-Baqarah itu kan dikatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Puasa supaya kita bertakwa. Sehingga takwa di situ menjadi satu sasaran perantara untuk kita capai dengan jalan ritual-ritual ibadah. Tetapi kalau haji justru takwanya di depan, bukan di akhir. Kita berbekal takwa baru pergi haji. Artinya apa? Sebelum kita berangkat haji, kita mesti mendalami dulu unsur-unsur ketakwaan supaya menjadi kepribadian kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pastikan kita menyiapkan 5 hal di dalam ketakwaan ini. Apa rujukannya? Tidak lain adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 2, 3, dan 4. Di dalam surat ini jelas dikatakan oleh Allah apa yang dimaksud dengan takwa sebagai kriteria kepribadian kita. Ya, ini harus didalami, dipersiapkan, dimantapkan sebelum, bahkan jauh-jauh sebelum berangkat haji dan umroh. Apa itu? Pertama, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini petunjuk ya, yang tidak ada keraguan padanya, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Wa yuqimunas shalah, yaitu dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka yang menafkahkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, yaitu mereka yang percaya adanya negeri akhirat. Jadi 5 hal ini unsur ketakwaan Bapak Ibu. Maka pastikan sebelum berangkat haji, Bapak Ibu mendalaminya. Bukan cuma mendalaminya, menghayatinya, mengamalkannya. Sehingga itu menjadi kepribadian kita. Pertama, Bapak Ibu mantapkan keimanan pada Allah. Saya selalu bilang bahwa keimanan itu tidak cukup hanya kita hanya percaya, tidak cukup. Tapi pastikan keyakinan kita kepada Allah itu sampai pada level yang tertinggi. Kalau Bapak Ibu mau tahu levelnya, pertama itu level hanya percaya. Kedua, ada rasa syukur di dalam jiwa kita. Ketiga, Bapak Ibu taat pada Allah. Orang yang beriman dia harus taat pada Allah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, beriman pada Allah adalah mahabbah ilallah. Apa itu? Cinta sepenuh jiwa hanya kepada Allah. Orang kalau keimanannya sudah pada level cinta, maka dia akan mengabdikan hidup kepada Allah. Dia takut dia berbuat dosa dan dia berani untuk berbuat kebaikan. Itu cirinya. Pertama ya, itu iman pada Allah. Tentu iman itu ada iman juga kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kemudian dan seterusnya. Itu juga dimantapkan. Makanya sebelum Bapak Ibu pergi haji dan umroh, kemantapan keimanan ini perdalami. Ngaji dulu. Ya, privat ngaji dulu supaya makna-maknanya itu meresap di dalam jiwa kita. Kalau itu sudah, maka masuk langkah yang kedua, dirikan sholat. Sholat yang wajib jelas 5 waktu sehari semalam. Kalau Bapak Ibu tambahkan tahajudnya, tambahkan rawatibnya, tambahkan duhanya, maka bisa sampai 50 rakaat sehari semalam. Woi, apa harus semuanya Pak? Tidak harus, namanya juga sholat sunat. Yang wajib 17 rakaat itu pastikan. Tapi yang saya ingin wanti-wanti pada Bapak Ibu semua adalah bahwa sholat itu jangan sekedar ritualnya untuk mendapatkan pahala, tapi pastikan kita mendapatkan nilai dari sholat itu untuk kita amalkan dalam kehidupan. Apa itu? Tujuannya udah jelas yang Allah katakan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Artinya sholatlah dalam rangka kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Di pekerjaan, di kantor, di perdagangan, di pasar, di mal, pastikan kita terhindar dari perbuatan keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang dosa. Kenapa? Karena kita sholat. Ucapan kita tidak menimbulkan dosa, mata kita tidak mendatangkan dosa, pikiran kita, perasaan kita, hati kita jangan sampai mendatangkan dosa. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan sholat.
Oke? Salat yang membentuk karakter kepribadian kita. Itu dulu. Sehingga kita sudah mengamalkan salat itu menjadi kepribadian. Kalau itu sudah Bapak Ibu, Masya Allah, jazakallah. Baru masuk yang ketiga. Apa itu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kamu menafkahkan apa yang Allah rizkikan kepada kamu. Apa yang Allah rizkikan pada kita? Pasti Bapak Ibu tahu. Mungkin uang, mungkin kesehatan, mungkin umur, mungkin ilmu, mungkin kekuasaan, mungkin pangkat, mungkin harta benda, bahkan mungkin waktu yang luang. Semua itu adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, apa yang Allah anugerahkan pada diri kita itu, jangan biarkan dia nganggur. Jangan biarkan dia idle, tapi pastikan itu kita nafkahkan. Saya mengartikannya bahwa kita memberi nafkah di situ dari apa yang Allah berikan pada diri kita adalah mengubah aset menjadi manfaat. Mengubah apa yang Allah berikan pada diri kita. Contoh, uang diberikan oleh Allah. Tidak hanya ditumpuk-tumpuk saja untuk hanya sekedar pelisiran dan kita nikmati. Tidak ada memberi manfaat. Jangan sampai. Uang harus kita ubah. Kita investasikan, kita belanjakan untuk mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Ilmu, jangan sampai ilmu kita terlalu banyak tapi hanya disimpan dan tidak memberi peringatan, tidak memberi manfaat pada kehidupan. Harta kita banyak, tanah kita di mana-mana, properti kita di mana-mana, kebun kita luas, harta kekayaan kita banyak. Jangan sampai dia idle, menganggur, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kata Allah, nafkahkan dia. Apa yang kami berikan kepada kamu itu. Bagaimana caranya? Ubah dia menjadi manfaat kepada kehidupan. Bisa menciptakan lapangan kerja di sana, bisa menolong orang yang berkekurangan, dan apa saja. Artinya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah mengubah nikmat menjadi manfaat. Yang keempat, Bapak Ibu, pastikan bahwa kita menjadi orang yang yakin, beriman pada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-Quran. Pastikan kita ini membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau belum bisa baca, belajarlah ya untuk baca qiraatnya, kemudian baca terjemahnya. Mengerti setiap kata dan kalimat yang kita baca di situ, lalu kita amalkan. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, mari kita membaca Al-Quran bukan hanya untuk sekedar dapat pahala dari huruf-hurufnya, tapi kita mengerti isinya, lalu kita ambil nilainya dari setiap ayat yang kita baca itu, lalu kita kerjakan, kita amalkan. Jadi Al-Quran harus fungsional dalam kehidupan. Jangan Al-Quran hanya kebutuhan batin supaya kita tenang dan kita dapat pengetahuan, tapi tidak membawa dampak kepada perilaku dan perubahan. Jangan sampai begitu. Mari kita budayakan Al-Quran. Jauh hari sebelum Bapak Ibu pergi umrah dan haji, pastikan tiap pagi Bapak Ibu buka Al-Quran. Baca. Pahami isinya, mengerti isinya. Kalau belum tahu, tanya, panggil guru dan sebagainya. Ya, kemudian amalkan satu persatu dari apa anjuran-anjuran Allah, peringatan-peringatan Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah kita laksanakan. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berjalan, meniti di atas jalan yang lurus. Siapapun kita, apalagi kita menjadi pimpinan di kantor, di perusahaan, di organisasi, di mana-mana. Pastikan langkah-langkah kita sesuai dengan jalan kebenaran yang Allah berikan. Terang di sana Bapak Ibu, mana yang buruk, mana yang baik, sangat jelas. Dan kita akan berpegang teguh pada kebenaran yang Allah gariskan di dalam Al-Quran. Terakhir, sebagai ciri orang bertakwa adalah beriman kepada negeri akhirat. Apa itu? Orang yang yakin adanya akhirat adalah mereka yang menyiapkan diri untuk sebuah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi, Bapak Ibu pasti ingat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Apabila kamu berharap kelak kamu berjumpa dengan Tuhanmu di surga nanti, pastikan selama hidup kamu beramal soleh yang banyak. Tapi amal soleh di sini tentu tidak hanya sekedar ibadah yang mahdoh, yaitu ibadah-ibadah ritual yang selalu kita laksanakan seperti sholat, zikir, puasa. Tapi pastikan ya ghairu mahdoh lebih banyak. Apa itu? Menciptakan lapangan kerja, menolong orang yang kesusahan, melakukan pendidikan untuk masyarakat, pergerakan di dunia politik yang lebih bermartabat, menciptakan, mendorong masyarakat untuk bangkit di dunia pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia ingin menjadikan kelak perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu puncak prestasi. Maka selama hidup,
Dia akan bekerja keras, habis-habisan. Itu untuk menyiapkan dirinya saat nanti berjumpa dengan Allah. Pastinya kita ingat, mana amal-amal yang kita kerjakan saat kita hidup, tapi juga pastikan yang sudah kita kerjakan itu jadi amal jariah. Nah, kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa yang namanya umur kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari suasanakan diri kita hidup di dalam suasana injury time. Apa itu injury time? Waktu yang terbatas. Kita tahu ini waktu tambahan. Kita tidak mengatakan bahwa kita ingin meninggal dengan segera. Tidak. Kita ingin meninggal masih lebih lama lagi supaya kita bisa beramal yang banyak. Tapi jangan lupa, mari suasanakan diri, suasana bekerja dalam keadaan kita mau berangkat. Orang yang sedang mau berangkat itu lebih powerful daripada mereka yang sudah sampai. Kalau suasana kita di dunia ini adalah suasana yang berangkat, maka kita ada di dalam gelanggang permainan. Tapi kalau penonton di luar gelanggang atau tribun, maka pastinya dia adalah menonton. Dunia bukan tribun penonton, tapi dunia adalah gelanggang permainan. Mari kita laksanakan permainan hidup di dunia ini. Itulah gelanggang kita menanam kebaikan. Lakukan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati dalam suasana injury time. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan Allah. Prestasi kita bukan sekedar kita mempertahankan hidup. Prestasi kita adalah membuktikan bahwa diri kita adalah hamba Allah, diri kita khalifah Allah, dan kita berkarya meninggalkan amal-amal jariah selama kita hidup. Sehingga apabila nanti kita berjumpa dengan Allah, sudah meninggal, amal kita masih mengalir. Jadi Bapak Ibu, persiapan menuju umroh dan haji adalah memantapkan 5 kriteria rukun takwa ini. Saya ingin menyebutnya rukun takwa. Selama ini kan jarang sekali orang mengatakan rukun takwa. Yang ada rukun iman, rukun Islam. Tapi rukun takwa jelas tertera di dalam surat Al-Baqarah itu. Bahwa kriteria orang yang bertakwa adalah minimal 5 itu. Tentu ada penjabarannya lebih banyak lagi di dalam Al-Quran. Tapi apabila kita sudah memantapkan 5 hal itu, maka insya Allah itu menjadi atribut kita. Kita telah lengkap untuk kita berangkat menunaikan umroh dan haji. Bapak Ibu, cukup ya? Ini episode yang kedua, yaitu berbekal yang terbaik untuk melaksanakan haji dan umroh. Semoga Allah meridhoi Bapak Ibu sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh dan haji. Demikian, maaf lahir batin. Jumpa dalam episode yang ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا